Oke, pada malam hari ini kita akan membahas tentang temuan beberapa kesalahan administrasi CPNS 2021 yang ditemukan oleh BKD Pemprov. Oke, Assalamualaikum dan warahmatullahi juga wabarakatuh, ditemukan teman-teman. oleh Selamat malam ya. BKN. Nah, Semoga sehat selalu apa dan saja persiapannya temuannya? semakin Teman-teman mantap simak dan video ini ya. semakin siap Tapi untuk sebelum menghadapi lanjut proses teman-teman, seleksi silakan subscribe administrasi channel CPNS ini 2021. karena channel ini akan terus berupaya membantu teman-teman memberikan informasi setiap hari terkait dengan seleksi CPNS mulai dari tahap awal sampai tahap penetapan NIP nanti. Semoga teman-teman bisa lulus. Amin. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan modul secara gratis karena kami secara berkala akan terus memberikan modul CPNS baik itu untuk soal-soal SKD maupun soal-soal SKD ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, kesalahan administrasi apa yang ditemukan? Yang pertama itu ada temuan dari BKD Prof Jateng. Di sini Prof Jateng melalui Twitter resminya mengatakan upload berkas lamaran, pernyataan dan lain-lain sesuai pengumuman adalah bagian seleksi administrasi. Kalau satu materai dipakai untuk 2 dokumen dan materai diambil dari internet, layakkah untuk lolos administrasi? Ayo, siapa yang melakukan ini? Nah, ini teman-teman jangan ditiru ya seperti ini. Kalau instansi mensyaratkan satu materi untuk satu surat, ya dilaksanakan teman-teman. Jangan berimprovisasi sendiri, apalagi mengambil materi dari internet ya. Itu sangat-sangat fatal teman-teman. Nah, ternyata bukan cuma BKD Prof Jateng yang mendapatkan temuan seperti ini. Temuan seperti ini juga didapatkan oleh BKD Jawa Timur. Lewat Twitter resminya mengungkapkan adanya pelamar yang berbuat curang. Sudah dikatakan sebagai perbuatan curang dengan menggunakan materi hasil download dari Google. Wah, ini memang betul-betul parah ini ya teman-teman, jangan dilakukan. Oke, materi itu digunakan di lebih dari satu pernyataan yang digunakan untuk melamar CPNS. Dari tweetnya mengatakan kami tak bisa dikelabui, kami teliti, ada-ada saja ya, tulis akun @bkdjatim pada tanggal 20 Juli 2021. Ya, teman-teman, sekali lagi hal yang seperti ini adalah perbuatan curang, jadi jangan dilakukan. Kalau dari start awal saja sudah berbuat curang, itu bagaimana nantinya ketika lolos menjadi seorang PNS ya, teman-teman. Jangan ditiru. Oke, nah persoalan lulus tidaknya ini penjelasan dari BKN teman-teman. Kepala PLT Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara, Paryono menjelaskan satu surat seharusnya hanya menggunakan satu materai. Biasanya yang namanya surat pernyataan itu substansinya berbeda-beda. Jadi surat pernyataan ya satu materai, ungkapnya kepada Kompas. Sementara itu untuk gugur atau tidaknya, kata dia, menjadi wewenang panitia instansi. Karena ada beberapa teman yang tahun lalu ternyata menggunakan hal yang sama, satu materai dipakai untuk 3 surat pernyataan dan instansi tersebut meloloskan. Jadi ada instansi yang ketat yang melarang menggunakan satu materai untuk 3 surat, tetapi ada instansi juga yang memperbolehkan. Jadi itu kembali menjadi kewenangan panitia instansi. Terus selanjutnya ini ada tweet dari ASN Kini Beda. Jauh sebelum itu sudah memperingatkan ternyata banyak kesalahan yang dialami pendaftar saat melakukan registrasi di portal SSC ASN. Rata-rata kesalahan mereka karena tidak membaca dan memahami alur pendaftaran terlebih dahulu. Emang ada kejadian apa Min? Mereka bingung karena salah input dan salah kirim pendaftaran. Oke, ini ada tweet lanjutannya. Kesalahan yang mereka lakukan seperti salah upload berkas, salah isi nama, salah pilih instansi, dan lain-lain. Konsekuensinya apa, Min? Gagal lulus seleksi administrasi. Boleh nangis nggak, Min? Ya boleh, tapi minta dilulusin ya nggak boleh. Wah, ini kabar buruk ini kalau diterapkan seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, di sini juga ada PLT Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara yang menjelaskan penyebab tidak lolos administrasi. Ada 2 penyebab mayoritas yang membuat pendaftar tidak lolos seleksi administrasi. 2 penyebab itu adalah dokumen dan kualifikasi pendidikan. Ini juga banyak pertanyaan ini masalah kualifikasi pendidikan.
Dokumen yang diupload harus sesuai dengan yang dipersyaratkan, kata Paryono melalui pesan Kamis 1 Juli 2021. Jauh sebelumnya sudah diperingatkan ya teman-teman. Selain itu, kualifikasi pendidikan harus sesuai dengan formasi yang dilamar. Kebanyakan itu yang membuat pelamar tidak lolos seleksi administrasi, ujar dia. Nah, ini ada kasus yang mempertanyakan mau nanya dong bagi yang tahu, yang senasib sama saya lulusan S1 Manajemen, gelar SE, bisa nggak ya lamar ke S1 Manajemen Ekonomi? Tanyanya melalui kolom akun Instagram resmi BKN. Nah, ternyata direspon oleh pihak BKN. Jawab kesimpang siuran dari kualifikasi pendidikan itu, tim panitia BKN Alia mempertegas bahwa pelamar harus mengikuti sesuai seleksi pendidikan yang telah dipersyaratkan oleh instansi yang membuka rekrutmen. Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pendidikan, formasi, dan jabatan instansi kan mendapat persetujuan dari Kementerian Pan-RB. Memang kalau untuk pendidikan harus plek sama sesuai persyaratan yang diminta instansi. Jelasnya melalui tanya jawab SSCASN sesi kedua secara virtual. Kalau misalnya ilmu komunikasi, ya harus ilmu komunikasi. Tapi kalau hanya komunikasi itu tidak bisa masuk ke situ. Jadi cari instansi lain, jadi disarankan untuk cari instansi lain yang buka dengan pendidikan itu. Jadi cari yang sama persis. Kalau ilmu komunikasi, ya ilmu komunikasi. Kalau manajemen informatika, ya manajemen informatika. Lanjut Alia. Dengan demikian pelamar diminta untuk memilih jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Jangan berpikir karena serumpun itu boleh ya. Belum tentu ucapannya. Oke, saya kira itu ya teman-teman. Semoga video ini memberikan informasi kepada teman-teman dan semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.